Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Nah, pagi hari ini kita akan belajar lagi di dalam kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Tetapi sebelum itu kami mau sebentar bercerita tentang seseorang yang mempunyai keinginan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai suatu ketegasan tersendiri dan mempunyai prinsip-prinsip yang tersendiri. Dimana nanti kalau kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Markus ini, kita pasti akan menemukan suatu prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar. Di sini nanti kita akan mendengar suatu ada pemimpin yang tidak benar dan pemimpin yang benar. Mari kita akan baca bersama-sama atau bergiliran mulai Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan ayat yang genap, saudara-saudara ayat yang ganjil. Sudah ketemu semua? Ya, saya bacakan. Yohanes Pembaptis dibunuh. 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Yang lain mengatakan yaitu Elia, yang lain lagi mengatakan yaitu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. 16. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia merindukannya, melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. 24. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepada kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. 26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya
dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah itu supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hal yang luar biasa ya, di mana pada waktu pagi hari ini kita akan belajar dua karakter dari seorang pemimpin ya. Herodes membangun suatu kepribadian kepemimpinannya dengan mengandalkan suatu kekuasaannya ya. Tetapi pribadi Yohanes Pembaptis membangun kepribadiannya dengan kebenaran dan kesucian. Nah, mari kita akan melihat di dalam kepribadian yang dibangun oleh seorang Raja Herodes ya. Raja Herodes ini adalah Raja Herodes Herodes Antipas pada saat itu ya. Tetapi kita seringkali mendengar Herodes, dan Herodes. Nah, yang dimaksud Herodes di sini adalah Herodes Antipas. Nah, pada waktu Herodes pembunuhan bayi-bayi itu adalah Herodes Agung. Jadi banyak Herodes itu adalah mungkin ada suatu marga atau bagaimana ya. Sultan Hamengkubuwono. Nah, ya seperti Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II. Tetapi Herodes Antipas ini membangun suatu kepribadiannya, kepemimpinannya dengan suatu kekuasaan. Jadi dia sebagai raja, dia mempunyai kuasa penuh ya. Sampai dia mengandalkan kekuasaannya untuk mengambil istri dari kakaknya, yaitu Herodes Filipus, yaitu kakak iparnya ya. Jadi kakaknya pada waktu itu Herodes Antipas ini ada di Roma. Dia pergi di Israel. Herodes Antipas ini di Israel pergi ke Roma untuk menengok kakaknya, yaitu Herodes Filipus. Nah, ketika pergi ke Roma, dia melihat istri kakaknya, yaitu Herodias, istri dari Herodes Filipus ini. Dia terpesona oleh kecantikan daripada Herodias ini. Nah, akhirnya Herodias ini dibawa lari oleh Herodes Antipas ya. Herodes Antipas yang menjadi raja setelah Herodes Agung ya, seperti itu. Nah, Herodes Antipas ini membangun kekuasaannya dengan berkompromi dengan dosa. Bagaimana dia berkompromi dengan dosa? Sebab dia selalu bergumul dengan orang-orang sekelilingnya yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ulama-ulama Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu dia sedang memusuhi Yesus Kristus. Maka pada saat itu, pada waktu Yesus Kristus melakukan, menolong orang sakit, orang mati dibangkitkan, Herodes mendengar. Nah, pada waktu Herodes mendengar, dia mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibunuhnya, yang telah dipenggalnya beberapa hari yang lalu ya. Itulah prinsip dari Herodes, membangun suatu kepribadian
yang berpengaruh dengan menggunakan kekuasaannya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Herodes ini dipergunakan dengan salah, dengan sewenang-wenang. Dia menjadi seorang raja, dia mengambil istrinya, kakaknya diambilnya, mentang-mentang dia sebagai orang yang berkuasa. Padahal Yohanes Pembaptis ya, sering mengingatkan Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya. Dari situ hatinya Herodes Antipas ini sangat gundah gulana, ya, di mana mereka selalu mengharapkan suatu teguran dan peringatan-peringatan dari Yohanes Pembaptis ini. Dia sangat senang, tetapi dia juga masih menyenangi dosa, ya, seperti itu. Jadi ketika orang bergumul dalam suatu kebenaran, dia sudah tidak diperbolehkan lagi bergumul dengan yang namanya kuasa dosa. Nah, kalau kita melihat, kita sekarang banyak melihat ya, banyak orang-orang menggunakan kekuasaannya, ya. Kekuasaan yang bagaimana dipergunakan oleh seseorang itu. Nah, misalkan seorang pemimpin di sebuah pabrik, pada waktu pemimpin itu di sebuah pabrik, dia mengatakan kamu harus ikut aku, kamu harus begini, harus menurut, karena pada waktu itu dia berkuasa. Tetapi dengan kecurangan yang luar biasa, biasanya memakai suap. Nah, seperti itu. Herodes ini seringkali menerima suap juga dari tokoh-tokoh agama pada saat itu. Suap yang bagaimana? Suap-suap yang meluncurkan suatu pikiran-pikiran negatif untuk menghancurkan, yaitu pelayanan Yohanes Pembaptis pada saat itu. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Yohanes Pembaptis seringkali menyampaikan kebenaran kepada Herodes. Nah, istrinya ini Herodias menaruh dendam yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi istrinya melaporkan kepada Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Ketika itu bunuh saja Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodes tidak mau. Dia merasa enggan, dia merasa sungkan, dia merasa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar dan seorang yang suci, maka dia tidak berani melakukan suatu pembunuhan. Ya, seringkali orang-orang membangun suatu kepribadiannya itu dengan cara mereka yang tidak benar. Bagi orang Kristen, seringkali orang-orang yang percaya kepada Kristus membangun suatu kebenaran itu harus seperti yang ada di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita harus menjadi terang dunia. Mari kita akan melihat sebentar di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ke-16. Mari kita bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak melakukan pelita, meletakkan pelita lalu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, inilah ya, seringkali diucapkan juga kepada orang-orang benar pada saat itu, supaya terang kita bisa dilihat oleh orang banyak itu bagaimana. Kita harus menjadi suatu contoh di mana ada sebuah lilin, kalau ditaruh di sebuah kegelapan pasti dia akan menerangi
kegelapan itu, sehingga kegelapan itu akan menjadi terang. Di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, pada waktu saat-saat seperti ini, saat-saat dunia semakin tua, semakin jahat, marilah kita akan bertumbuh terus untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa menjadi suatu contoh ya, di dalam masa-masa dunia yang dikatakan orang lain adalah rumit, susah ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, di sini ditekankan harus menjadi suatu terang bagi dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, agak terang sedikit kalau membaca pakai kacamata ini. Puji Tuhan. Nah, terima kasih Mbak Evan. Nah, segala puji dan syukurannya bagi Tuhan. Nah, dimana pada saat hari ini kita benar-benar harus menjadi suatu terang dunia, menjadi garam dunia. Jangan sekali-kali kita akan menjadi seperti Herodias ini. Herodias membangun dengan kekuasaannya, ya. Pada waktu itu dia benar-benar berkuasa. Akhirnya pada hari ulang tahunnya dia juga berkuasa pada saat itu. Dia mengundang para menterinya, para tokoh-tokoh masyarakat, diundang semuanya untuk datang ke perjamuan itu. Ketika datang ke perjamuan itu, anak dari Herodias ini menari pada hari ulang tahun Herodes. Nah, di sini anak ini sangat menyenangkan hati Herodes, ya. Menyenangkan hati Herodes sampai dia lupa, ya, lupa dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan, mintalah daripadaku, apapun yang kau minta akan kuberikan, meskipun dari separuh kerajaanku. Nah, dengan kesombongan yang luar biasa, dengan kekuasaannya dia menjadi raja inilah, ya, akhirnya terbunuhlah orang yang benar dan suci itu. Nah, ketika itu dia mengatakan kepada para putri ini, putri Herodias ini, sehingga putri ini bertanya kepada ibunya, ibu, bagaimanakah aku harus meminta hadiah kepada sang raja, kan seperti itu ya. Tetapi ketika dia berkata kepada ibunya, ibunya berkata kepada anaknya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis saat hari ini juga di sebuah talam. Kenapa, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan? Istri Herodes yang bernama Herodias ini meminta suatu kepala Yohanes Pembaptis, sebab mereka menaruh dendam yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Mereka tidak diizinkan menikah dengan Herodes, tetapi dia menaruh suatu dendam yang luar biasa. Akhirnya senjata yang luar biasa dipakai oleh Herodias ini, yaitu istri Herodes yang direbut dari Herodes Filipus ini, ya, kakaknya ini. Akhirnya suatu kesempatan yang baik bagi Herodias untuk balas dendam. Jadi membangun kepribadian yang berpengaruh ini dengan balas dendam. Ya. Akhirnya permintaan itu pun dituruti dengan Herodes karena dia malu pada waktu itu. Kalau saya sudah mengucapkan apapun yang engkau minta, meskipun dari separuh dari kerajaanku, akan kuberikan kepadamu. Apakah enggak lebih ringan memberikan separuh kerajaannya daripada memotong leher Yohanes Pembaptis? Sebenarnya dia sangat takut memotong leher Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis adalah orang benar. Tetapi karena dia sedang mengucapkan bernubuat kepada setiap para menterinya, para pegawainya saat itu sedang berkumpul,
para raja-raja di sekelilingnya menyaksikan, dia sudah ngomong, mintalah daripadaku akan kuberikan semuanya, meskipun dari setengah kerajaanku. Akhirnya dengan hati yang gelisah, Herodes menyuruh seorang panglima memberikannya tugas memotong leher Yohanes Pembaptis. Nah, setelah dipotong, diberikanlah kepala Yohanes Pembaptis itu kepada raja, dan raja memberikannya kepada anak Herodias itu, dan anak Herodias ini memberikan kepada ibunya. Nah, Herodes ini sangat gengsi ya. Kalau saya nanti tidak tak turuti, saya tidak menjadi seorang yang berkuasa lagi. Omongan saya pasti tidak akan dipercaya lagi dengan para perdana menteri, dengan para raja-raja tetangganya. Ya. Tetapi dengan membangun kekuasaan, ya, itu dia rela mengorbankan kebenarannya yang telah disampaikan oleh Yohanes. Bahkan dia berani memotong Yohanes Pembaptis. Inilah orang-orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Dimana kalau kita melihat saat-saat dunia yang goncang seperti ini, banyak orang-orang seringkali memilih suatu jalan daripada kegelapan, daripada memilih jalan yang terang. Dimana saat-saat dunia seperti ini seringkali banyak orang mendengar kabar kebenaran. Disinilah ada satu kabar kebenaran, tetapi seringkali orang-orang dunia adalah menolak kabar kebenaran itu, karena dia sudah berprinsip kemilik mereka, kepercayaan mereka lah yang benar. Jadi tidak mau menerima kebenaran daripada Tuhan sendiri yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Nah, inilah suatu pembangunan kepribadian yang berpengaruh yang dimiliki oleh Herodes, yaitu kepribadian yang mengandalkan kekuasaannya dan kepribadian yang mengandalkan kompromi dengan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa dia berkompromi dengan orang-orang di sekelilingnya? Karena orang-orang di sekelilingnya tidak mempercayai adanya Allah yang hidup pada saat itu, yang sanggup menolong setiap jiwa yang tersesat. Tetapi dia masih menunggu Mesias, dan Mesias yang akan datang, atau dikatakan juga Ratu Adil. Nah, disinilah pada saat hari ini banyak orang menunggu dan menunggu. Nah, Herodes senantiasa bergumul dengan orang-orang ini, berkompromi dengan orang-orang ini untuk mencari kebenarannya sendiri, tidak mencari kebenaran yang mutlak di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat itu juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itulah hal yang pertama. Kalau kita melihat hal yang kedua, membangun kepribadian dengan berpengaruh. Berpengaruh bagaimana yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis membangun kepribadiannya dengan kebenaran dan kesucian. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Ketika itu para murid juga sedang memprovokasi Yohanes Pembaptis, yaitu dengan berkata demikian, Guru, orang yang bersama-sama engkau lebih banyak membaptis daripada engkau. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis pada saat itu? Mari kita melihat di dalam Yohanes 3 pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis pada saat itu?
Mungkin Mbak Pio bisa membacakan Yohanes 3 ayat 26 sampai 29. ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau pulang ke Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang percaya kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus dahulunya. Puji Tuhan, hal yang luar biasa dan dahsyat di mana pada saat hari ini kita mengenal siapa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah suruhan. Dia diobong ya oleh murid-muridnya sendiri ya. Guru, orang yang bersama-sama engkau itu lebih besar sekarang daripada kamu. Dia membaptis lebih banyak daripada kamu, guru, kan seperti itu. Nah, akhirnya apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Aku adalah sebagai jalan. Kalau dia tidak ditentukan, ya, di sini di dalam ayat yang ke-27 dijawab oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu jawaban yang sangat merendah sekali, bahwa Yohanes sadar bahwa dia adalah sebagai pembuka jalan. Maka dia mengatakan seperti itu, seperti kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga itu tidak dapat. Berarti Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dia harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Dia berani mengatakan hal itu kepada murid-muridnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Puji Tuhan. Dia sangat merendah sekali. Dia membenarkan dirinya bahwa dia bukan Mesias. Dia mengakui dia bukan Mesias, padahal yang diakui orang banyak pada saat itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sebagai nabi besar. Yohanes Pembaptis adalah sebagai dikatakan, ada yang mengatakan Elia, nabi besar, nabi Allah, nabi yang turun dari surga langsung, kan seperti itu. Tetapi di situ dia menyatakan dengan tegas, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Berarti kalau dia diutus untuk mendahuluinya, berarti ada seorang yang lebih besar di belakangnya. Kalau kita melihat suatu polisi konvoi, pasti ada seorang yang dikawal oleh polisi itu, sehingga orang yang dikawal itu pasti akan lebih besar dari polisi ini. Berarti orang ini sangat penting sekali, sehingga sampai ada suatu pengawalan. Demikian juga Yesus Kristus pada saat itu. Setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, ada suara yang dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan disitulah Yohanes semakin percaya bahwa orang inilah yang besok akan menjadi seorang yang sangat besar melebihi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengambil suatu perumpamaan seorang yang dikawal, seorang yang membuka jalan, seperti Pak Polisi membuka jalan lebar di jalan. Misalkan ada seorang besar yang akan lewat, supaya jalan itu netral, ya, tidak ada penghalang, polisi itu pasti akan membunyikan sirine. Ya, membunyikan sirine, akhirnya orang-orang di jalan itu akan terbuka jalannya, dan seorang pembesar itu lewat dengan sangat gampang dan jalannya mulus, tidak ada halangan apa-apa. Demikian ini juga Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan. Ketika Yohanes Pembaptis sudah dikenal oleh orang banyak, maka enaklah Tuhan Yesus pada waktu itu
menyampaikan kebenarannya karena sudah dibuka oleh Yohanes Pembaptis. Nah, puji Tuhan kalau kita melihat ayat yang ke-29, yang ampunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Nah, ketika ada provokasi dari murid-muridnya, Yesus, orang yang bersama-sama engkau adalah sekarang membaptis lebih banyak. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, itu adalah sukacitaku. Sukacitaku saat hari ini sudah penuh. Artinya sukacita perjalanan pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus sudah selesai. Dia sudah tidak perlu membuka jalan lagi. Dia sudah tidak perlu menginjil lagi, ya. Karena sudah dibuka. Tuhan Yesus sudah berjalan, ya, untuk menyampaikan kebenaran daripada Allah. Injil yaitu pribadinya Yesus sendiri, Allah Sang Juru Selamat. Itulah firman yang hidup Yesus Kristus, menyampaikan kebenaran. Jadi memang benar firman Tuhan itu turun menjadi manusia. Menjadi manusia ini didahului dengan suatu penginjilan atau pengabaran oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya terjadilah suatu pengawalan Yohanes Pembaptis untuk mengawal membuka jalan. Dan setelah membuka jalan, Yohanes Pembaptis mengatakan, sukacitaku adalah. Nah, ini dengan kebenaran dan dengan kesucian dan hal yang luar biasa, Yohanes Pembaptis ini berani sekali kepada orang-orang para ulama, orang-orang Farisi dan ulama-ulama Yahudi pada saat itu. Di mana pada waktu orang-orang minta dibaptis Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, "Hai ular beludak, apakah engkau dapat melepaskan dirimu ketika engkau dibaptis?" Luar biasa bukan keberanian Yohanes Pembaptis. Nah, mari saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saat hari ini bagaimana kita berani untuk melayani Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan jujur, dengan tegas. Setiap orang-orang pendosa, setiap orang-orang yang tidak percaya minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dikira kalau sudah dibaptis Yohanes Pembaptis dia selamat. Tidak. Bahwasanya Yohanes Pembaptis mengatakan yang dahulu, aku bukan Mesias, aku hanya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti setelah aku akan yang membaptis kamu dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Itulah mereka yang memberikan keselamatan, jalan keselamatan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita mendengar suatu kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan orang yang berani. Dan dia juga menjadi orang yang suci, di mana dia seringkali berseru-seru di padang gurun. Apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis? Ya, siapa yang ingat? Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Kalau siapkanlah jalan untuk Tuhan, berarti Yohanes Pembaptis akan mendahulunya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan bagi orang-orang itu, membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, bukalah hatimu untuk Tuhan, masuk dalam hatimu, dan engkau harus menerimanya sebagai juru selamat. Tetapi kalau kita melihat saat hari ini, banyak orang dimenangkan, banyak orang juga yang menolak kebenaran firman Tuhan, padahal sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, atau juga bisa disebut Yahya. Yahya telah membuka jalan bagi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenarannya.
Barang siapa yang mau ikut kepada Yesus atau menerima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih akan menerima suatu jalan keselamatan. Karena di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa menerima anak maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ditegaskan lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke sorga atau ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus seringkali mengatakan demikian kepada orang-orang ulama-ulama Yahudi, ahli-ahli Taurat, tetapi orang-orang malah membencinya, malah membunuhnya. Tetapi pada waktu Yesus Kristus mau dibunuh, itu memang suatu nubuatan sejak jatuhnya Adam dalam dosa. Suatu tanda Tuhan pada waktu itu, Tuhan hadir pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Dia menyembelih domba yang tidak berdosa untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Suatu tanda beberapa tahun kemudian lahirlah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, menjadi domba yang tidak bersalah dan tidak berdosa, menjadi sembelihan, mati dari salib. Itu kabar yang luar biasa. Mati di kayu salib adalah untuk menghapuskan segala dosa kita semuanya. Itulah hal yang dibangun oleh Yohanes. Dengan kebenaran, dengan kesucian, dia senantiasa berharap kepada Tuhan. Dia mengakui kebesaran Allah Bapa di surga. Dia mengakui dia adalah seorang yang hanya pembuka jalan, bukan membangun kepribadiannya dengan kekuasaan. Sama-sama berkuasa kalau kita melihat Yohanes Pembaptis dan Herodes ini. Yohanes Pembaptis berkuasa untuk membuka jalan kebenaran, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan Herodes membangun kepribadiannya dengan kekuasaan dan kesombongannya, dan kompromi dengan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saat hari ini kita menyikapinya? Kita membangun kepribadian yang berpengaruh, ya, mengikuti mengikuti Herodes, atau mengikuti kepribadian yang dibangun oleh Yohanes Pembaptis dengan kebenaran dan kesucian. Puji Tuhan, hal yang luar biasa dan dasar pada saat hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar untuk memuji dan memuliakan nama